Untuk menjaga kesehatan kita baik terhindar dari COVID, maka kita harus bagaimana? Menggunakan 3E. Apa itu 3E? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Selesai anak? Baik, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Ya, jadi itu kita harus laksanakan supaya kita terhindar dari COVID-19. Jadi bagaimana absen kita? Itu kelas, apakah siswa kita semua? Ada absen kan? Ya, bagus ya. Terima kasih atas kehadiran adik kami pada pagi hari ini. Untuk memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Coba pimpin doa balik ke depan. Kita nyanyikan Indonesia Raya. Ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa selesai. Ya. Baik, laksanakan untuk Ibu PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Baik, terima kasih. Ya kan? Saya tahu saya siap melakukan. 1, 2, 3, ya. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Oke, mari coba bertangan. Program kita pada pagi hari ini itu ya tema 5 itu pahlawanku. Tema 3. Di sini sebelumnya kita lihat apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah siswa mampu menjelaskan langkah penanganan memar dengan tepat. Terus yang kedua itu siswa mampu mempraktekkan seluruh langkah penanganan memar cedera luka dan lumpuh dengan
dengan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan yang benar. Terus yang berikutnya, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Itu lagi, siswa mampu menulis informasi tentang hal-hal yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan cepat. Siswa mampu mempresentasikan informasi yang ditulis melalui lisan dan tulisan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pelajaran ini. Pada pelajaran sebelumnya, anak didik kami telah belajar tentang memar, luka, dan lepuh. Kamu juga sudah paham cara mengobati memar, luka, dan lepuh. Jadi, kita ulang kembali. Itu sekarang mari kita simak lagi cara mengenai memar. Apa itu memar? Kita amati gambarnya. Itu termasuk sebuah apa? Luka, ya kan? Itu luka memar yang diakibatkan terbentur oleh benda keras. Dia sikunya, dia terkena. Itulah contoh luka memar, ya. Jadi di sini bagaimana cara mengatasinya? Bacakan dulu. Cara mengatasi memar. Ya. 1. Memberikan kompres air hangat pada bagian yang memar. Ya, terus yang kedua bacakan dulu Nova. Cara mengatasi memar yang kedua, kompres dilakukan 3-5 menit. Ya, Obama. Apalagi yang ketiga, Cara mengatasi memar dengan cara kompres diganti dengan air dingin selama 1-2 menit. Iya, itu ya. Terus yang keempat, Rehan. Lakukan sebanyak 4-5 menit kali sehari. Iya, ya itu. Itulah cara mengatasi luka memar. Nah, sekarang kita sekedar mengingat, coba dulu tuliskan dalam buku tulismu apa yang rencanamu untuk lebih meningkatkan keterampilanmu dalam mengobati memar dan luka. Bapak kasih waktunya 5 menit untuk menuliskan kembali. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap? Sudah, Pak. Langsung baca dulu. Coba, Bapak, maju. Ya. Cara mengatasi cedera yaitu bersihkan bagian yang terluka dengan sabun antiseptik. Tekan perlahan bagian luka dengan perban atau kain bersih. Yang ketiga, oles luka dengan krim antiseptik. Dan cara mengatasi luka lepuh, dinginkan bagian yang lepuh dengan air bersih. Yang kedua, bersihkan dan dinginkan bagian yang lepuh. Yang ketiga, balut longgar dengan perban. Dan yang terakhir, jangan mengompres luka bakar dengan es karena dapat merusak kulit dan memperburuk cedera. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Ya, Bapak. Ya, kita lanjut. Yaitu, masih ingatkah kamu dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu Buddha Islam dan masa penjajahannya? Nah, itu kan sudah kita bahas sebelumnya, ya kan? Kita hanya memperdalamnya kembali, ya kan? Terus, ayo kita buat urutan atau animasi perjuangan dan sikap pahlawan yang mereka lakukan. Nah, ini hanya sekedar mengingat tentang apa yang telah kita bahas tentang perjuangan para tokoh di Indonesia. Baik, dengan kita. Ini sebuah animasi, ya, animasi tentang perjuangan dan sikap para pahlawan kita dulu. Ya, yang pertama ada masa Hindu, masa Buddha, masa Islam, dan masa penjajahannya. Ya kan? Nah, kita lihat di sini. Yang senang pada masa Hindu itu Raja nomor 1, ya. Sikap pahlawannya bagaimana? Bagaimana? Terus? Iya, ya, mencintai rakyat dan berani melawan perampok. Ya kan? Perompak itu bukan perampok, itu perampok, ya. Ya. Jadi untuk
melengkapi apa yang tertulis di depan, ya, sikap pahlawannya pada masa Buddha, pada masa Islam, dan pada masa penjajahan. Saya kasih waktu 5 menit. Ini ada sebuah LKPD, ya. Nanti ini ada LKPD-nya, dikerjakan di sini, ya, sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2-nya, ini kelompok 3. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Tidak. Bagaimana? Ada siap? Sudah? Coba dulu, coba ke depan. Raja Purnawalipat, sikap kepahlawanan mencintai rakyat, berani melawan perampok. Raja Balaputra Dewa, sikap kepahlawanan 1. Membangun armada yang kuat, 2. Membangun ekonomi Sriwijaya, 3. Sultan Hasanuddin, sikap kepahlawanan 1. Berani dan gigih melawan Belanda, 2. Arif dan bijaksana, 4. I.S. Soekarno, sikap kepahlawanan 1. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat, 2. Berani dan rela berkorban demi negara. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Oke, baik. Yang pertama tadi, bagaimana sikap pahlawan pada masa Buddha? Membangun armada yang kuat, Terus? membangun ekonomi Sriwijaya, Ya, membangun armada yang kuat dan membangun ekonomi pada masa Sriwijaya. Terus yang pada masa Islam, bagaimana? berani dan gigih melawan penjajah, Terus? arif dan bijaksana, Ya, berani melawan para penjajah. Lalu apa lagi? Arif dan bijaksana. Terus pada masa penjajahan Soekarno bagaimana? mengutamakan musyawarah untuk mufakat, berani dan rela berkorban demi negara. Pertama sekali berani apa? Musyawarah dan Mengutamakan masyarakat untuk mufakat iya. Yang kedua apa tadi? Berani dan rela berkorban demi negara. iya dan rela berkorban demi negara. Itu ya, bagus. Itulah pada ini masa pada masa Hindu, masa Buddha, masa Islam, dan masa penjajahan. Ya kan? Baik, kita lanjutkan. Jadi pada sekarang saat ini bukan hanya pahlawan raja sekarang kita lihat dari perjuangan, ya kan? Itu sudah masanya sudah mereka memperjuangkan negara kita. Sekarang kita lihat di lingkungan sekitar kita, bagaimana sikap dan contoh, salah satu contoh sikap pahlawan, ya kan? Yang merupakan sikap pahlawan, ya kan ini? Ya ini adalah sikap kepahlawanan bisa kamu temukan di lingkungan kita. Banyak pintu sikap pahlawan di lingkungan kita, ya kan? Baik dari membantu dengan sukarela atau dia satpam, ya kan? Satpam itu Limnas di desa, ya kan? Kalau Limnas itu kan merupakan sikap pahlawan. Kenapa? Karena dia menjaga desa kita supaya bagaimana? Aman, ya kan? Itu. Jadi banyak kita jumpai itu sikap-sikap pahlawan di sekitar kita. Apa yang contohnya kira-kira? Yang kalian tahu? Sikap pahlawan. Yang sudah membantu apa lagi? Menyapu? Iya, menyapu jalanan. Iya. Kenapa dia nggak bisa pahlawan? Karena kita mana gajinya pun tidak seberapa, ya kan? Tapi dia rela membersihkannya setiap pagi, ya kan? Supaya bagaimana? Supaya bersih, ya kan? Itu. Terus, apa tadi saya bilang tadi ada di sini gambar apa itu? Gambar apa itu? Satpam atau apa? Bukan. Nama dulu. Ya itu. Kamu bisa belajar tentang sikap pahlawan dari kisah seorang siapa? Penjaga pintu perlintasan. Iya, penjaga pintu perlintasan kereta api. Jadi kita lihat bagaimana sih ceritanya si penjaga lintasan kereta api. Coba maju bacakan dulu kereta satu orang. Minta coba kau coba ini. Pahlawan tanpa tanda jasa. Jimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak
bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus dia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun Gim tetap berusaha untuk bekerja sepulang hari. Gim sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaan hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gim? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Ya, sambung. Coba Yohana. Pahlawan tanpa tanda jasa. Gimi adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaannya. Ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang. Mulai dari perjalanan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lain. Panas, terik, atau guyurnya air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpan dan pantai dari mereka yang marah karena Gimi menutup pintu, namun ia abaikan. Ia adalah pikiran yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Ya, bagus. Tepuk tangan yang telah membaca. Ya, ya, itulah merupakan salah satu contoh pahlawan tanpa jasa. Jadi, yang sering selama ini disebutkan pahlawan tanpa jasa itu siapa? Sedang ini. Ialah guru. Ya kan? Tanpa jasa. Artinya, ya, dia setiap hari walaupun digaji, tapi tetap melaksanakan tugasnya setiap hari untuk mencerminkan apa? Mencerminkan kecerdasan anak bangsa. Ya kan? Itu. Jadi contoh juga inilah yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap pahlawan tanpa tanda jasa itu menjaga pintu perlintasan kereta api. Ya itu. Jadi ini dia kan di RKPD ini ada di situ kerjaan diskusi, ya kan? Kerja dengan kelompoknya, yaitu keterangannya di situ yang aku ketahui tentang sikap pahlawan dari penjaga perlintasan itu apa? Apa sikapnya itu? Ya kan? Lihat nanti baca teksnya jawab ini secara kelompok. Baru yang keduanya, kolom kedua, yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang sikap pahlawan dari penjaga pintu kereta api apa? Gitu ya, sudah jelas kan? Jadi yang pertama yang aku ketahui tentang sikap pahlawan dari penjaga pintu perlintasan kereta api. Itu kolom pertama. Kolom kedua, yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang sikap pahlawan dari penjaga pintu perlintasan kereta api. Di situ ada di IKPD-nya. Kerjakan secara kelompok. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Kerjakan sekarang. Coba baca teksnya, tulis itu di kolomnya. Nanti setiap kelompok nanti perwakilan diletakkan ke depan. Nanti ya satu ketua kelompoknya. Oke? Orang dari kebijakan perlintasan kereta api adalah 1. Peduli terhadap keselamatan orang lain. 2. Berani dan melakukan program dan masyarakat. 3. Sabar. 4. Tidak peduli pada orang yang meremehkannya. Yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang sikap pahlawan dari penjaga pintu perlintasan kereta api adalah sikap keluarganya kepada Gimi. 2. Sikap lingkungannya Gimi. 3. Tentang kehidupan keluarga Gimi. 4. Sikap keluarganya terhadap pekerjaan Gimi. 5. Dan sikap tetangga terhadap Gimi. Ya, bagus, tepuk tangan. Jadi, walaupun gajinya tidak seberapa, tapi dia tetap tulus mengerjakan tugasnya. Sudah hampir 30 tahun dia sebagai penjaga pintu perlintasan kereta api. Lanjut, ya, setelah mengetahui perjuangan ini para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Nah, apa? Yaitu sikap yang mempertahankan masyarakat, sikap yang rela bertobat kepada masyarakat, ya kan? Itu memajukan rakyatnya, begitu. Terus, apa sikap kepahlawanan itu hanya menunjukkan kepada masa perjuangan orang penjajah saja? Tidak, ya kan? Sama keseluruhan, ya. Terus, adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tidak
yang silakan menceritakan keperlawanan. Ya itu tadi, ya kan apa? Masih banyak ya. Dan kalau tadi penjelasan kereta api. Sekarang apa lagi yang ada? Ini. Ya, apa itu? Kapal apa itu? Kapal selam apa itu? Indonesia, ya kan? Tentara itu Indonesia. Itu. Bacakan dulu, Mbak Obama. Sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membentuknya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata mengintip jendela. Pada kapal selam ini disebut periskop. Iya, ya kan? Jadi tentara Indonesia, tentara yang ada di dasar laut, ya kan? Itu yang ada di kapal selam, itu termasuk juga seorang pahlawan kepada jasa. Kenapa? Karena sudah menjaga keamanan negara, menjaga perairan negara. Amati gambar, ada gambar kapal selam. Apa lagi situ satu lagi? Gambar kedua apa? Periskop. Apa lagi sana? Gambar ketiganya apa? Ada apa? Anak-anak sedang bermain apa? Periskop. Baru ini itu apa ini? Inilah orang bagaimana? Yang ini adalah orang yang ada di kapal selam. Dia di bawah air, tapi dia bisa melihat ke atas. Itulah ini bentuk periskopnya. Nah, itulah. Jadi periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Agar kamu juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang hasil dengan musik kalian. Nah, jadi sekarang coba kita buat bagaimana sih kita periskop itu, gitu ya? Alat dan bahan untuk membuat periskop sederhana. Yang pertama itu kardus bekas. Sudah dibawa? Sudah bagus. Terus 2 buah cermin datar yang ukurannya sama. Ada, tunjukkan dulu siapa yang bawa. Oke, bagus ya. Coba bawa, nanti digabungkan untuk membuat satu periskop. Terus lem dan isolatif. Ada apa? Semua? Bagus. Terus bujur, ya bawa apa lagi? Gunting, bawa. Bawa. Ya kan, oke, ada. Baru kertas biasa, koran bekas atau kertas pembungkus kado. Bawa semua. Oke, bagus ya. Jadi itulah nanti kita praktekkan untuk membuat periskop sederhana. Oke, sebelum kita melihat, dapatkah kamu membuat periskop sederhana di rumah? Nah, nanti bisa kalian buat di rumah. Tapi kita coba dulu di sini. Secara kecil nanti sini kamu bisa membuatnya di rumah. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke membuat periskop sederhana, coba perhatikan dulu video berikut. Video membuat periskop. Oke, kita lihat dulu. Nah, kita amati cara membuat periskop sederhana. Setelah nanti kalian amati, baru nanti kalian membuat periskop sederhana. Oke, amati dulu videonya. Baik, kalian sudah mengamati video pembuatan periskop. Sekarang keluarkan bahan-bahannya dan caranya bagaimana kita membuat periskop sederhana. Coba keluarkan bahan-bahannya, ya. Ini, coba ini. Ini bentuk ini membuat sebuah periskop sederhana, ya. Coba pergunakan gunting lemnya. Ini ada sebuah contoh periskop yang Bapak buat. Ya, ini ada sebuah periskop ya yang Bapak buat. Ini saya kerjakan, saya buat ini sebagai contoh untuk kita dalam ini periskop sederhana. Coba dulu saya bisa coba pakainya. Coba sih penggunaannya. Coba dulu ke sini, lihat ke sana. Kalau terhalang dengan dinding kan, coba duduk. Nah, coba bagaimana? Nampak? Iya, nampak kan?
dibuat, nanti bisa nambah ke 2. Siapa lagi coba? Lagi coba. Ada lagi? Perempuan. Siapa? Yohana, coba. Pada salah, begini cepat. Duduk ke sini. Coba lihat, bagaimana? Kalau keluar, dapat? Iya, itulah cara kerja periskop. Sekarang bagaimana? Kita kerjakan bersama cara membuat periskop sederhana. Ini sudah bisa nih, coba ini. Ini sudah bisa kan? Bagus, ini ya. Nanti buat apanya? Teropongnya. Bentuklah teropong dari sini. Teropong dari seperti contoh bawa besar ini, seperti ini. Ini kan yang bawa buat, ya kan? Buatlah corongnya seperti ini. Ya? Ya? Oke, baik. Silakan. Corongnya aja. Sekarang udah punya begini kan, tinggal bikin corongnya, dilem nanti ini, dilem. Kan ini udah jadi. Kita tinggal apa? Kita nanti cepat kacanya, cepat kaca sama corongnya. Kan seperti yang ini, seperti bikin corongnya nanti. Ya kan? Ini kacanya, bikin corongnya. Tinggal nanti dilem, dilem. Ya, baru nanti bungkuslah pakai ini, pakai ini. Ya, sudah? Oke, baik. Silakan. Tinggal apanya, bukan separuhnya. Oke, baik. Sudah siap? Siap, tunjukkan kelompok 3 mana hasilnya? Ya, bagus. Ya, tapi tidak ada apa korannya penyusun nanti. Ya kan? Kelompok 2. Ya. Itu sudah bagus. Sudah ada kreasinya. Kelompok 3 mana? Ini, Bo. Kreasinya kurangnya tidak ada apa-apa. Ya, nanti di rumah dibagusi. Potong lagi. Ya, potong baru ini. Ya kan? Sudah? Baik. Itulah cara membuat periskop sederhana. Bapak kami sudah bisa membuat periskop sederhana walaupun itu sudah membuatnya sudah bagus. Tinggal hanya membuat kreasinya supaya bagus. Ya, tidak. Oke, baik. Lanjut kita masuk ke ini. Setelah anak kami membuat periskop sederhana, kira-kira itu ada di RKPD-nya laporan ya kejadiannya apa yang sudah kalian amati dan kerjakan di cara membuat periskop. Ya, untuk membuatnya, mengerjakannya saya kasih waktu 5 menit untuk membuat hasil laporannya, hasil laporan dari membuat periskop. Saya kasih waktu 5 menit. Laporannya? Oke, baik. Coba saya bacakan dulu, maju. Ya, coba kali Kristi. Percobaan membuat periskop. Ya. Tujuan percobaan agar tidak dapat melihat sesuatu yang jauh dari kita. Terus? Langkah alat-alat, gunting, pakan, penggaris, kardus bebas, gunting, pensil, kaca, kertas kado. Ya, terus? Langkah-langkah kita mengukur kertas. Kita mengukur kertas karton 10 kali 6 cm. Lalu kita gunting. Sebelum menggunting, kita membuat gambar 4 kotak 100 bagian ke-3 dan ke-1. Setelah digunting, kita membuatnya persegi panjang. Lalu kita buat terpola. Setelah itu kita menempel kaca dan membiasnya. Kesimpulan, kita tahu bagaimana cara sederhana membuat periskop dengan cepat. Ya, itu sederhana. Ya, bagus, tepuk tangan. Ini sifat-sifat cahaya. Apa itu sifat-sifat cahaya? Kita akan dulu.
Semua ucapkan apa itu pertama si percaya? Terus? Ya, terus? Ya, cahaya dapat dibiaskan. Dibiaskan ini dia patah, ya kan? Dibiaskan. Baru di sini dia cermin, dia bukan cahaya. Ini menembus bening, ya kan? Baru ini merambat lurus. Kalau dibuat dia contohnya dilubangi kertas, bikin lilin, kita lilin itu dapat kita lihat. Itu artinya merambat lurus. Ya, baik. Ini sebelum kita masuk kesimpulan, untuk mengukur, ya mengukur dari apa yang kita pelajari hari ini, adik kami, di sini ada soal yang kami kerjakan, saya bagikan, ya. Apakah telah memahami pelajaran kita hari ini? Belum, ya. Ini dikerjakan dengan baik, itu, ya kan? Ini, ya, dikerjakan. Ya, ini kerjakan, baru dikumpul, baru kita bisa, ya, kerjakan. Sudah, coba dikumpulkan sini, kumpul. Sudah, sini kumpulkan. Tapi saya komentar ya. Oke, itu baik. Setelah periksa dari hasil ujian kita hari ini, masih banyak yang masih ada soal nomor 6, banyak yang salah. Itu tentang pada musim kemarau ayam pergi menyusut. Itu jawabannya sebenarnya adalah B. Sebaiknya warga yang mengambil air itu. Jadi semua katanya masih ada yang 10 orang yang salah, tapi data nilai kita semua itu ada rata-rata di atas KKM. Ya, terima kasih atas semangat anak kami telah mengikuti pelajaran kita hari ini. Ya. Baik, sebelum kita akhiri kita, siapa bisa membuat kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Saya coba menyebutkan. Tentang memar. Yang kedua, tentang sikap pahlawan. Terus apa lagi? Cara membuat periskop. Untuk menambahi kesimpulan yang kami akan buat, di sini kita akan bersama kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Itu pertama, bagaimana cara mencegah, cara mengerti cara mengobati luka, memar dan beku. Terus kita telah mempelajari bagaimana sikap pahlawan dan perjuangannya serta contoh sikap pahlawan yang kita jumpai di universitas kita. Terus yang ketiga, yaitu kita telah mempelajari bagaimana dalam kehidupan sehari-hari itu terlihat bagaimana keamanan negara serta cara membuat periskop, ya, cara mengetahui sifat-sifat cahaya. Itulah kesimpulan dari kita pada pagi ini. Jadi sebelum kita pulang, ya kan, sebaiknya kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yaitu apa itu? 3M. Yaitu apa? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu tetap kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari lingkungan kita, ya. Nah, sebelum kita pulang, coba ditutup dengan doa. Sampai doa kita. Ya, coba. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Itu kita pulang bersama-sama ya. Siap.